Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buat teman-teman. Ini kita gabung lagi. Apa namanya? Ambil kita tunggu hadiah sudah siap ya. Hadiah sudah siap ini. Hadiah sudah siap. Ulasatul Madad juga sudah siap. Ini kita akan kasih hadiah nanti. Kita akan berikan hadiah kepada teman-teman. Bentar kita lihat Habibana Shogi. Oke. Habib Umar keluar dan beliau senyum. Silahkan Habib. Habib Umar keluar. Bismillah. Habib Umar keluar. Habib Umar senyum. Kemudian udah kita jalan di belakangnya Habib Umar. Nah, Habib Umar ketika keluar dari gerbang, artinya Habib, apa? Baik. senyumnya Habib Umar apa yang bisa dirasakan di hati itu? Bagaimana rasanya? Apa bisa Meleleh ya, ditakbirkan Habib. dengan kata-kata? Meleleh ya Habib. Allah. Seneng ya Allah, nggak bisa mentakbirkan dengan kata apapun udah. Ajib. Ya Allah. Ya. Keluar dari gerbang, ya Habib Umar tuh rumahnya tuh ada gerbangnya kan, gerbang pintu depan. Keluar dari gerbang sudah semakin cepat jalannya Habib Umar. Kenapa? Akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agak sedikit cepat jalannya. Nah, kan ada orang-orang yang nunggu di luar rumah ya Habib. Bukan Di ashabul gerbang luar khidmah gerbang. biasanya. Oh, Bukan ashabul khidmah. Mungkin ada murid ataupun ada orang-orang di luar jalan. Mereka salaman diladenin sama Habib Umar semuanya, tapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan beliau berjalan dengan begitu cepat. Ya. Jadi kapan keadaan ketika beliau itu wajahnya paling serius? Wajahnya beliau itu selalu membuat kita senang, Beb. Wajahnya bikin adem, senyum. Tapi ada sebuah keadaan di mana wajahnya Habib Umar itu kayak serius gitu. Tuh, kapan? Ketika beliau akan sholat, akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak siapa nih? Imam Ali ya? Sayyidatuna Aisyah. Zainal Abidin. Iya. Kuning wajahnya apa segala macam ketika ngambil udhu. Habib Umar sering cerita itu kan, menguning Imam Ali Zainal wajahnya Abidin bin keringat. Hussein. Ayo, keringetan apa segala macamnya. Imam, kenapa kok begitu wajahnya? Oh, itu nggak tahu anak menghadap siapa sekarang. Ayo, anak menghadap Allah sekarang. Takut menghadap Allah. Ini Habib Umar begitu, agak tegang wajahnya. Kenapa? Mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan oleh Siti Aisyah, bahwasanya ketika di situ dikumandangkan adzan untuk sholat, maka seolah-olah aku tidak mengenal Rasulullah dan seolah-olah Rasulullah tidak mengenal aku dan aku tidak mengenal beliau. Dari keseriusan beliau untuk menuju hadratillah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Fadal. Jadi terkadang ya sekalian ya Beb ya. Sekalian. Dua kali nggak apa-apa. Terkadang Habib Umar itu keluar dari rumah beliau menuju musola untuk sholat. Tapi ada kalanya Habib Umar itu ada di Halo. sisi Walasi. Tadi ceket ketika Habib Umar. Ya. Nah. Jadi Habib Umar itu paling sering Habib Umar dari rumahnya menuju Darul Mustafa. Tapi terkadang Al Habib Umar ketika punya janji tertentu di kantor beliau yang terletak di Darul Mustafa bagian atas, Al Habib Umar, ini bukan anak nggak bicara Idul Fitri ya, ini secara umum ya, konteks secara umum. Terkadang Habib Umar itu nemuin tamu di kantor beliau, jadi kayak office beliau di Darul Mustafa itu di atas. Sampai kapan? Sampai beliau kapan turun? Beliau turun kalau sudah ada panggilan dari Darul Mustafa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah adzan, udah mau sholat, Saifur Rahman yang bilang begitu, subhanallah, subhanallah. Baru ketika itu Habib Umar keluar dari office beliau menuju turun, menuju musalla Darul Mustafa. Nah, ada titik atau poin penting yang akan saya sampaikan di sini apa?
Biasanya Habib Umar keluar dari office, dari kantor menuju musola Darul Mustafa akan berbeda halnya dengan dari rumah menuju Darul Mustafa. Apakah itu? Dalam hal salaman ya Habib. Kalau misalkan beliau keluar dari rumah menuju Darul Mustafa, yang beliau jumpai adalah ashabul khidmah. Yang udah dari pagi capek kerja, mereka mau salaman dikasih sama Habib Umar. Kenapa? Kasihan dari pagi udah kerja, pengen barokah apa segala macam. Atau ketika Habib Umar mau ke Darul Mustafa dari rumah, ketemu orang-orang asing yang mungkin nggak sengaja lewat di jalan raya, ngelihat Habib Umar jalan kaki, berhenti salaman. Habib Umar pasti dikasih sama Habib Umar. Akan tetapi, apabila konteksnya di Darul Mustafa, yang mana itu office beliau, beliau keluar dari office beliau menuju turun ke bawah menuju musala untuk melaksanakan sholat. Apabila ada murid-murid beliau Darul Mustafa sendiri, yaitu santri beliau yang subhanallah mau salaman nama beliau, biasanya, bukan biasanya, seringkali, bukan seringkali, hampir seperti itu, Habib Umar nggak salaman. Kenapa? Karena ini bukan waktu salaman. Untuk mengajarkan kepada murid-murid, ini bukan waktu salaman, ini waktu sholat. Waktu salaman Tangannya subuh tetap ke bawah gini ya? tetap ke bawah kayak gini, subuh sama asar. Tapi walhasil Indonesian ya Habib, tetap 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 dipaksa. Maksa. Hatta Habib Umar maksa, tidak paham sama Habib Umar. Itu Kapan maksudnya Habib waktunya Umar. santri bisa salaman dengan Habib Umar yang ada di Darul Mustafa itu waktu kapan saja? Aywa, kan ditahan tuh sama Habib Umar, tahan. Tapi tetap aja orang-orang kita maksa salaman. Padahal itu Santri bentuk ini ya, santri ini ya. santri ya. Padahal itu bentuk apa? Ta'diban lahum, memberikan adab, pelajaran kepada mereka bahwasanya sholat lebih penting daripada sekedar salaman. Karena salaman ada waktunya. Kapan waktunya salaman? Sebagaimana pertanyaan antum, untuk santri subuh, setelah sholat subuh, ketika zikir, dan juga setelah sholat asar. Bukan setelah sholat asar, setelah rauhah. Biasanya setelah rauhah. Setelah sholat asar, habis sholat asar rauhah, setelah rauhah biasanya ada sesi salaman seperti itu. Jadi buat santri-santri hendaknya mereka punya dzauq. Kalau Habib Umar mau sholat, untuk jangan salaman dulu karena ini waktunya sholat. Habib Umar biasanya nggak ngasih salaman, bukan karena Habib Umar apa enggak. Habib Umar malah sayang sama mereka, ngasih pelajaran buat mereka seperti itu. Oke. Lalu ya, sampai di mana ini? ketika Habib Umar jalan Habib, dari rumah kadang cepat, beliau cepat. Kalau Cepat dari jalannya Darul beliau. Mustafa berarti tidak menerima salaman karena itu santri yang memang sudah ada jatah salaman masih maksa bersalaman dengan Habib. Iya, dan juga Tapi kalau ya marhaba. Tapi kalau kadang Beb, di Darul Mustafa itu kadang banyak orang-orang luar Darul Mustafa yang bukan merupakan santri, dan subhanallahnya Habib Umar tahu yang mana santri, yang mana bukan santri. Kalau ini dikasih orang yang bukan santri. yang bukan santri dikasih sama Habib Umar. Ada orang asing, orang tarim dikasih sama Habib Umar. Pokoknya yang santri, yang tinggal di Darul Mustafa, yang Habib Umar sudah lihat setiap hari. Ini tadi pagi udah salaman, mau salaman lagi, udah dikasih sama Habib Umar. Tapi yang jarang-jarang ketemu, dikasih sama Habib Umar. Kadang ada yang dikasih Habib Umar kalau mau ada orang mau salaman, dilihat dulu sama Habib Umar. Dan tuh. Saking apa? Saking di sana ada Imam. Iya, ihtimam ya. Beliau kepada sholat ya. Jadi supaya santri tahu waktu. Nah, terus Habib. Ketika beliau cepat, kalau di luar sambil salaman, orang luar tetap dikasih, tapi beliau sambil cepat. Terkadang ya Habib, terkadang ada salah seorang orang asing tarim, orang asing yang punya punya kebutuhan. Ya Syaugi, anak punya hajat, punya kebutuhan. Kapan anak mau ngomong sama Habib Umar? Anak ngomong sekarang ya. Kapan? Ini pas Habib Umar keluar mau sholat. Oh jangan. Antum kalau mau salaman, fadol, gak apa-apa salaman. Tapi kalau mau hajat, gak bakal keburu. Kenapa? Ini bukan tempatnya. Ini Habib Umar mau sholat. Bakalan cepat-cepat Habib Umar. Ada waktunya. Anak kasih jadwal dia. Tapi bukan ketika beliau sholat. Waktu lain seperti itu. Anak mau minta jadwal ke antum untuk ketemu Habib Umar. Nah, terus Habib. Masuklah Habib Umar ke musola dengan kaki kanan beliau. Tidak pernah Anda lihat Habib Umar masuk ke rumah, masuk ke musola, masuk ke tempat-tempat baik kecuali menggunakan kaki kanan. Kaki kanan masuk, sudah seperti biasa sholat. Ya, Ana juga alhamdulillah punya beberapa waktu Ana di sana juga ikut masuk juga ya. Namanya pintu mihrab ya Beb ya. Ya, pintu mihrab. Terus? Ya salat maghrib seperti biasa. Oh, ada lagi yang kurang, Beb. Apa itu?
eh Habib Umar pas keluar dari rumah, Hmm. kalau tidak salah ya, Hmm. takut salah. Kalau tidak salah, beliau sambil takbiran, Bib. Ini malam hari raya, Beb ya? Iya. Oh, yang eh, lain ngikut. yang lain ikut. Biasanya beliau keluar sama cucu-cucunya beliau yang kecil-kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Ya, Najib, itu Najib, yang anda lupa ya. Udah. Najib. Biasa di Darul Mustafa sholat seperti biasa. Habisnya itu, habis sholat maghrib seperti biasa pulang ke rumah. Nah, ketika pulang ke rumah, barulah Allahu a'lam. Gak tahu nah. Kalau sudah pulang ke rumah, masuk ke bagian wanita, Allahu a'lam. Insya Allah beliau makan malam ya. Hmm. Waktu beliau bersama ke keluarga. Tidak pernah begitu. Biasanya apa? Nah, Isya ada undangan, ada pertemuan, jam 11 malam pulang. Jam 12 kadang bahkan pernah. Tapi ketika Idul Fitri itu, Idul malam Id di rumah Hmm. biasanya. Istirahat, kumpul bareng keluarga begitu. Kapan Habib Umar keluar di malam itu? Apa ada jadwal keluar Habib di malam Id? Habib bersama santri atau beliau menghidupkan malam hari raya di rumah beliau? Kalau di rumah beliau, wallahu alam, karena beliau tinggal di bagian wanita dan anak tinggal di Enggak. bagian laki-laki. Nah, cuman kalau untuk keluar lagi sesuai setiap tahun beliau kalau di malam hari raya, beliau keluar jam setengah dua, jam 2 begitu. Kenapa? Karena ada tarim orang-orang Hmm. sana. Hmm. Malam hari raya kalau kita kan keliling takbiran, beli baju, Ya. beli ini, Ya. beli itu untuk apa? Untuk besok. Nah, padahal inti daripada hari kemenangan itu ialah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang beliau lakuin? Yang beliau lakuin, beliau ngumpulin anak Darul Mustafa untuk bangun malam jam 2, jam 2, Bib. Jam 2 Beliau udah. beliau ke Ihya musola. Ulel namanya. Beliau ke Ihya musola Ulel. jam 2, setengah 2 jam 2 Iya. itu ya. Nanti antum butuh nanti insyaallah antum kapan antum mau live sama Saifur Rahman. Saifur Rahman ya'rif taratib Darul Mustafa aktar yani. Ajib, ajib. Nah, Ba'den datang dia beliau ke ke Darul Mustafa sekitar jam berapa? Sekitar jam 2, jam setengah 2. Namanya Ihya Ulel. Hmm. Kadang keluarga beliau juga pada gak tidur untuk nyambut Ihya Ulel, Masya Allah. Iya. Kalau ana biasanya telat Beb, jam segitu Beb, sudah kecapean. Ini ada pertanyaan dari teman-teman Habib, masalah antum sebagai khadimnya rumah. Ketika Habib Umar di situ ada kegiatan, antum nunggunya di mana? Dan juga ketika Habib Umar itu sampai Habib Umar, Gimana? ketika Habib Umar kegiatan seperti Ihya Ulel malam itu, antum di mana Habib? Kalau Ihya Ulel, Mm-mm. kalau harusnya ana sama Habib Umar di Darul Mustafa. Selalu sama Habib Umar di Darul Mustafa. Habib Umar ke Darul Mustafa, ikut ke Darul Mustafa. Jadi ana harus bangun sebelum Habib Umar bangun harus apa maksudnya? Harus siap dulu ya, seperti itu. Tapi terkadang ya, kadang ana juga capek, kadang ketiduran karena sudah dari siang sama beliau seperti itu. Masya Allah. Nah, itu sampai kemudian Jadi, kapan Beb, Habib? Jadi Beb, murofiknya, jadi di sana Beb ada perbedaan Beb antara ashabul khidmah dengan murofik. Jadinya biar teman-teman tahu juga sekalian. Di sana orang yang membantu Habib Umar itu secara umum dikatakan ashabul khidmah. Ya. Jadinya banyak kan teman-teman yang yang DM ana, Beb, ana pengen khidmah sama Habib Umar, ana pengen bantuin Habib Umar, ana pengen kayak antum Beb. Nggak dibalas sama ana Beb. Ana mau bilang apa? Ya kan, susah mau menjelaskannya. Ana dikatrol juga sama orang gitu Beb ya. Iya. Habisnya itu Beb, ashabul khidmah ini Beb, ada secara umum Beb, ada yang di rumahnya Habib Umar. Belasan orang jumlahnya, yang laki-laki. Saya ingat satu persatu. Karena teman-teman saya juga yang tinggal di rumah beliau cuma 3 orang mungkin, termasuk saya. Itu ashabul khidmah di rumah beliau yang secara langsung khidmah sama Habib Umar secara jasadiah ya. Itu beberapa belas saja, termasuk kakak saya, termasuk saya. Kemudian ada ashabul khidmah di Darul Mustafa yang membantu, dan semua ini adalah ashabul khidmahnya Habib Umar. Kapan dikatakan murafik? Kalau murafik itu dikatakan oleh kelompok kita bahwasanya murafik itu adalah ashabul khidmah, tapi dikatakan khidmah khasah. Apa itu khidmah khasah? Khidmah yang khusus. Kenapa? Karena ashabul khidmah biasanya diam di rumah, tapi kalau murafik mereka itu biasanya ikut kemanapun Habib Umar pergi. Berapa orang yang murafik Habib?
Yang diberi Paling lama kepercayaan yang jadi, menjadi itu. paling lama yang jadi murofik itu Habib Mahdi. Enggak, bukan berapa lama, berapa orang? Iya, Habib Mahdi Murofik, pertama Murofik. dua orang, Berapa? satu Berapa, orang Beb? tok, Bang Mahdi. Hmm. Habisnya itu datang 4 tahun kemudian datang Omar Alwi bil Fiqih, orang Tarim, untuk membantu Nah, kerja Bang Mahdi. Setelah saudaranya Adil itu bukan? saudaranya Adil bil Fiqih. Itu. Habisnya Bang Mahdi 4 tahun, Bang Mahdi Zuwad, datang lagi Bang Mahdi, udah sama Umar Alwi bil Fiqih. 4 tahun Hmm. lagi Bang Mahdi, jadi 8 tahun Bang Mahdi. Hmm. Umar Hmm. Alwi bil Fiqih ini sampai sekarang 7 tahun sudah. Nah, ketika Bang Mahdi pulang, itu Ana yang menggantikan maju posisi Bang Mahdi. Nah, jadinya Bagaimana Ana antum kok bisa sampai ke sana apa, Beb? Kok bisa antum bisa oh, langsung jadi? ya. Jadinya Ana sebetulnya setelah tamat di Darul Lugha wa Da'wah, Hmm. udah tamat Ana, udah sempat udah tamat, nggak ada niatan mau berangkat ke Tarim tuh, nggak ada niatan karena umur Ana juga sudah ketika itu 23 tahun, jadinya udah cukup lah, maksudnya Ana Cukup apa? 23. Cukup apa? Hmm, cukup gimana? Cukup untuk apa Maksudnya maksudnya? ya maksudnya cukup lah. Untuk nikah atau untuk apa, Beb? Ah, eh, kalau Lah, untuk ini pinter Habib ini keren. bikin anak sekamat. Terus sampai lupa mau bilang apa. Antum ketika itu mau berangkat, antum merasa cukup karena antum umurnya 23. Seharusnya sudah Tapi menikah. enggak, udah 3 Beb, terlalu muda Beb. Terus Beb, Bang Mahdi bilang sama anak, Hmm. Shogi, sudah datang kemari ke Tarim sudah. Habib Umar juga sempat menanyakan apakah Bang Mahdi punya saudara atau tidak, apa segala macam. Hmm. Tapi keadaan ketika itu nggak memungkinkan untuk cepat langsung tahun itu berangkat ke Tarim. Akan tetapi alhamdulillah. Subhanallah, anak sebelumnya nggak ada pikiran berangkat ke sana. Alhamdulillah, digampangkan. Kenapa? Habib Umar langsung menerima saya, bukan lewat Darul Mustafa, tapi langsung lewat rumahnya Habib Umar. Anjir. Ya, jadinya dibantu sama Habib Umar sama keluarganya beliau ya. Jadinya anak nggak pak, nggak ini ya. Iya udah. Habis itu dan apa? Dan sebuah kemuliaan ya buat Al-Fagir untuk akhirnya bisa sampai ke Tarim, dan itu berkat daripada guru-guru saya juga, Habib Zain, Baharun, dan kakak saya Bang Mahdi. Seperti itu. Apa yang pernah antum doakan, Beb? Teman-teman ini iri ya, Beb. Kok bisa? Mereka ini kepingin nyampe Tarim itu aja pingin doa-doa. Lalu kok sampai antum ini bisa sampai bukan hanya di Tarim, tapi fi dakhil qalbut Tarim. Ismin doa, Allah ismin khair, Allah. ismin barakah. Punya ajian apa antum? Muncak jimat apa? Punya keris apa antum, Habib? Mungkin lebih tepatnya mungkin wallahu alam ya. Kalau ini saya nggak punya amalan apa-apa sebetulnya. Mungkin ini fadlun minallah yu'tihi may yasha ya. Tapi Habib Umar pernah cerita ya. Jadi Habib Umar itu ketika beliau muhadharah ataupun ceramah selama 5 tahun di sana, ketika beliau bicara itu anak selalu rekam, Bib. Jadi awal-awal anak di Tarim, anak belum lancar bahasa Arabnya, sehingga anak selalu rekam pakai recorder Sony gitu, Bib. Anak ulangin lagi bahasa Arabnya kan bahasa Arab Ami ya, Bib. Bahasa Arab Tarim ya, Bib. Anak catat, Bib, semua apapun yang Habib Umar katakan, anak catat di buku, Bib. Itu bukunya. Ini semua perkataan Habib Umar, Habib. Jadinya tunjukkan kepada kami, Habib. Udah barusan itu. Enggak, buka, jadi isinya tulisannya Al-Fagir semuanya berantakan, sedikit Beb. aja. Ngintip dikit. Ngintip. Ya. Nih, Beb. Kok jadi bahasa apa itu, Beb? Bahasa Arab. Tulisan Arab apa Indonesia? Bahasa Arab. Jadi Habib Umar itu pernah bilang, Beb, yang anak catat, Beb ya, anak lingkerin merah itu, Beb. Katanya Habib Umar apa?
ولكل من أراد السفر إلى تريم أو إلى الحرمين أو Ayo, قضاء أي حاجة كانت. ayo. Kemudian famin adzkarihi. Mm-mm. Artinya apa? Walikulli man arada safar ila tarim. Mungkin antum artiin kepada jamaahnya antum. Ya, apa Gimana bagian? artinya? Apa artinya? Walikulli man arada safar ila tarim. Buat orang-orang yang pengen safar ke Tarim. Ini Habib Umar yang bilang ya. Walikulli Iya. man arada safar ila Tarim au ilal haramain ataupun ke Mm. Mekah Madinah au qadha ayyu hajah ataupun ingin melaksanakan hajah apapun itu bentuknya. Maka Ayo. dikatakan di sini famin adzkarihi, adapun di antara zikir-zikirnya ialah alam nasyrah, bukan ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Sampai Rabbi kalimat syrah li mana, Beb? sadri. Rabbi Ana shrah ana li ndak sadri. ana ana ndak tahu sampai kalimat mana, yang penting tulisannya di sini rabbi syrah li sadri wa yassir li amri mi'ah marrah fi kulli yaumin. Rabbi shrah li Ya, sadri wa yassir li wa amri yassir li amri 100 kali 100 kali kulla yaum. setiap hari. Naam. Ini yang bilang Habib Umar. Udah itu aja. Kemudian Al Habib Umar mengatakan di bawahnya nih Beb ya, masih Hmm. lanjutannya ini. Hmm. Tulisannya Ana ya. Habib Umar mengatakan di antara doa untuk membantu doa yang tadi, maksudnya untuk datang ke Tarim, Hmm. dikatakan di sini ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib. Ya Ya, tawassalna Maulana ya Mujib. ya Mujib, ya Hmm. hadiran la yaghib. Ya Tawassalna hadiran ilaika la bil yaghib. habib. Tawassalna Tawassalna ilaika ilaika bil. bil habib, taqdi hajatuna qarib. Berapa kali ya, Beb? Tidak ditulis berapa kali yang itu. Kalau yang alam Oh, yang Robbi Syrah li mungkin Sadri penutupnya, 100 Beb ya. kali. Mungkin penutup wallahu a'lam. Ana takut salah. Yang penting tulisannya Ana seperti itu. Nah, jadinya Ana lingkarin merah nanti ini Ana mau bilang nanti di live-nya Al Habib Abdul Qadir. Nah, jadinya buat nafa buat ya. Jadinya kan banyak orang-orang yang pengen tahu, tapi Ana nggak baca ini loh dulu. Hmm. Nggak tahu Ana sampai ke Tarim lewat jalan mana, Ana nggak paham. Nggak baca ini, nggak baca apa-apa. Qalbak zain, Habib. Allah, Masya Allah Habib. Nah, Ba'din sampai jadi di apa mana tadi? Habib? Rabbi shrah li sadri wa Rabbi syrah yassir li li sadri, Rabbi amri. syrah li, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri 100 kali dibaca Ya. setiap hari. Itu terus ada lanjutannya untuk Ada membantu. lanjutannya, Yang 100 itu adalah ya Maulana ya ya Maulana ya Mujib, wahai Tuhanku yang menjawab doa. Ya hadiran la yaghib, wahai Zat yang selalu hadir dan tak pernah hilang. Tawassalna ilaika bil habib, aku bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Taqdi hajatuna gharib, engkau kabulkan semua hajat-hajatku dalam waktu cepat. wajib. Terus ya, Beb. Nah, Sampai di mana udah, Bib? Habib Umar sudah beliau apa namanya di malam hari ketika beliau selesai itu Habib Umar masuk ke dalam, Habib. Berarti di pagi hari sekarang, Habib. Iya, pagi hari ya. Oh, pagi Sholat hari. subuhnya Habib Umar. Sholat subuhnya Habib Umar di hari raya. Itu Beb, setelah subuhnya Habib Umar di hari raya, dari jam 2 Habib Umar keluar, setengah 2 keluar Habib Umar, dari dalam keluar, dari rumah keluar menuju Darul Mustafa. Habib Umar itu langsung pakaiannya itu udah pakaian untuk sholat subuh. Kenapa? Karena beliau nggak pulang lagi ke rumah. Dari jam Dari 2 setengah beliau, dua, dari jam dari 2, setengah dari 2 jam itu beliau bersama para santri di Darul Mustafa, baca Ajib. zikir, baca Ya ini, Ulel. baca itu. Ihya Ulel nanti sampai kapan? Sampai subuh. Subuh, sholat subuh, baca zikir. Sampai kapan? Sampai udah habis sholat subuh, baru pulang ke rumah. Untuk apa pulang ke Apa yang rumah? dikasih, Beb, ketika Ihya Ulel itu ada kacang apa namanya? Sambura, apa? Oh iya, acak apa namanya itu ya? Tanya sama Habib Agil, biasanya Habib Agil yang nyiapin itu. Gitu. Iya, acak apa namanya itu? Ihya Ulel ya, sama kopi. Nah, apa Habib Umar minum kopi juga, Beb? Suka kopi? Gahwa ya, gahwa yang Gahwa. bukan gahwa hitam ya, yang belum disangrai mungkin ya. Gahwa apa, Habib? Wallahu alam, enggak tahu. Gahwanya nggak coklat, Beb ya? Coklat bening gitu ya. Beliau itu kalau gahwa makannya pakai minumnya pakai gula atau pakai kurma, Habib? Gini Beb, kalau misalkan gahwanya pakai kurma, gahwanya ini nggak dikasih gula. Kenapa? Kurmanya udah manis. Tapi kalau penyajian gahwa saja tanpa menggunakan kurma, maka gahwanya adalah gahwa yang manis. Seperti itu ada tarim. Sebagaimana yang antum tahu, antum lebih tahu dari ana ini. Ajib, 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 ajib.
Ana suka Beb sama backgroundnya antum yang di belakang itu Beb, ngingetin Ana sama Tarim Beb. Masya Allah. Ya buat teman-teman semua, beliau ini sangat cinta sama Tarim. Saking cintanya, beliau buat mihrab sama seperti Darul Bukan, Mustafa. Bahkan narasumbernya bukan anak. sampai Jangan sekarang, nanti aja nanti Habib. Antum live, anak yang anu nanti nggak apa-apa. Tapi sekarang mohon, tolong jangan diambil waktu saya. Lanjut Habib. iya, Lanjut Habib. sampai di mana? Ya, pulang. Ada hari sholat habis sholat subuh pulang ke rumah. Pulang buat ngapain? Pulang buat Belum. apa? Ini ada sunnah Habib. Ketika Habib Umar sholat subuh, habis itu apa? Habib Umar di situ makannya gimana Habib? Kan ini hari raya. Di rumah, Beb. Hmm. Apa seingatnya Ana ya, Al-Fagir ucapin apa? Semampunya, seingatnya Ana, takut ada yang kurang, apa mungkin antum tambahkan? Karena ini juga taratib Darul Mustafa yang mungkin antum juga rasakan. Anjing. Mungkin Ana agak sedikit lupa. Yang jelas pokoknya secara umum habis sholat subuh pulang ke rumah untuk mempersiapkan diri beliau seperti mandi, karena juga sunnah ya untuk mandi sebelum Id ya, sebelum sholat ya. Nah, yang Al-Fagir tahu diantaranya adalah ketika habis sholat subuh, itu Said Ya, Agil mengeluarkan kurma dan air minum menunjukkan bahwasanya itu adalah hari raya. Jadi diboleh setelah subuh itu dengan apa namanya kapan makan Beb? setelah sholat subuh itu. Setelah sholat subuh. Iya, dikasih kurma dan Hmm. air minum. Itu yang Al-Fagir tahu, Ben- mungkin lupa. Dan ya, itu merupakan sunnah Rasulullah juga kan ya, biar Nah, makan dan minum sebelum Idul Fitri, beda sama Idul Adha. Iya, hmm. ya khair. Ya khair, jazakallah khair Habib. Kembali Habib pulang, Habib Umar. Pulang ke rumah, Hmm. mandi, dan mandi juga merupakan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Mandi sunnah bukan buat sholatnya ya, buat hari rayanya ya, begitu kan? Hmm. Kemudian Nabi Umar pas keluar itu udah dipandu sama tialah. Tialah itu kayak apa? Kayak drum gitu, drum khas dari Tarim. Nah, sebelum ke Tiala Habib, ada rasa ingin tahu daripada para pecinta Habib Umar. Di antaranya, baju warna apa yang beliau pakai? Apakah beliau pakai putih ketika hari raya atau warna apa itu? Habib. Ayo. Nah, Gini, Habib Umar setiap harinya tidak pernah mengenakan baju gamis selain gamis berwarna putih. setiap Gamis hari. selalu setiap hari gamis berwarna putih. Yang warna-warni Melambangkan itu apa, Habib? yang gamisnya warna putih, tapi yang selalu warna-warni ialah jubah beliau. Oh, jubah Dan beliau. jubah beliau yang warna-warni, gamisnya selalu warna putih. Kenapa? Hmm. Karena putih ini adalah warna kesukaan Rasulullah, jadi dipakai terus sama Habib Umar. Tapi kalau jubahnya disesuaikan. Tidak pernah Habib Umar pakai jubah warna putih. Tidak pernah sama sekali, kecuali hari Jumat. Ya, Oh, jadi Habib Umar paling suka pakai jubah warna coklat. coklat. Selain daripada coklat, bukan hijau Apalagi? ya, coklat ya paling sering ya, bukan paling suka, paling sering. Bukan paling suka. Allahu alam, ana nggak bisa masuk ke ranah suka favorit beliau karena ini masalah hati beliau. Tapi yang Yang sering sering ana beliau pandang pakai. Yang sering adalah beliau coklat, pakai. adalah Coklat. coklat dengan Kalau ridanya coklat juga. Kadang pokoknya paling sering coklat dah. jadi rida itu kadang memang harus sesuai dengan jubah yang beliau pakai kan, Habib ya. Nah, aywa, Berarti sesuai bisa terus. kita garis bawahi di sini Kak, beliau tidak pernah jubah putih. Kalau pakaian dasar beliau yang wajib adalah gamis selalu putih. Sedangkan Putih, jubah beliau suka warna-warni dan juga jubah warna-warni. putih Tapi dipakainya warna-warninya nggak norak ya. Warna-warninya warna-warni coklat, kayak coklatnya seperti yang backgroundnya kita tahu. antum. Yang ini, gitu. Terus, Hmm. Apa namanya? Beliau pakai putih ketika beliau hari Jumat jubah putih. Nah, jadi ada ya, pertanyaan Habib. Kapan marhaba. beliau kenapa Habib Umar terkadang kelihatan beliau pakai hijau? Di waktu apa beliau pakai hijau itu? Habib? Iya. Jadi kalau hari Jumat, saya jelaskan dari hari Jumat. Jadi kalau hari Iya. Jumat, sunnahnya, saya katakan di dalam ilmu fikih aja ya. Kalau dalam ilmu fikih, sunnah keluar pakai baju serba putih. Mungkin langsung ke Habib Umar karena Habib Umar semuanya fikih Habib. Langsung Iya, dari Habib Umar. Yang antum tahu dari iya, Habib Umar. iya. Jadi kalau menurut fikih kan begitu, sunnahnya pakai Hmm. baju putih. Dan nggak pernah Habib Umar menyalahi ilmu fikih. Dari Jelas. surban beliau, dari baju dalam beliau, gamis beliau, dari jubah beliau, dari rida beliau, semuanya serba putih. Bahkan beliau memutihkan sandal beliau, bahkan memutihkan tongkat beliau. Ada tongkatnya warna coklat, warna hijau, beliau pilih sampai tongkatnya warna putih. Bahkan cincin beliau yang beliau kenakan di kelingking beliau di sebelah kanan, Hmm.
Sebelah kiri ya. Enggak, sebelah kanan. Kanan. Sebelah kanan. Wah, antum kok Hmm. kiri? Ya. Kan di layar, Eh, Beb. oh gitu ya. Iya, benar. Ya. Ini Terus kanan, Beb. Ini kiri. oh iya iya. Ini Terus hatiku. terus semuanya serba putih. Kenapa ini? Ini hari Jumat. Serba putih semuanya. Bahkan pernah suatu ketika beliau masuk ke mobil untuk sholat Jumat, balik lagi. Kenapa? Sandal beliau warna coklat. Beliau pengen ganti pakai sandal Oh. warna putih. Padahal cuma sandal. Saking Hmm. cintanya sama Rasulullah. Saking Gitu. cintanya sama Rasulullah nggak apa. Ini hari Jumat. Tapi ada Sendal Beb, putih, hari-hari tongkat putih, jubah putih, tongkat semuanya putih putih. Khusus Jumat. khusus untuk sholat Jumat, bukan hari Jumat, sholat Jumat. Jumat, sholat Bukan buat Jumat. hari Jumat. Kenapa saya katakan bukan untuk hari Jumat? Biasanya setelah sholat Jumat, beliau ganti sandal putih beliau dengan sandal coklat. Ya, Ajib. bukan untuk harinya. Kalau bahkan mandi pun untuk Jumat itu mandi sunnahnya buat sholat Jumat, bukan buat harinya. Berbeda dengan Idul Fitri dan Idul Adha ya. Ah, keren Kemudian, orang ini. kemudian Habib Umar itu hari Jumat ya. Jangan gitu. Nanti kena lupa akhirnya semua. Akhirnya Anda ingatkan. kapan beliau pakai baju hijau? Hijau adalah baju yang paling disukai nama Rasulullah setelah putih. Hijau Hmm. bukan ditempatkan di sembarang tempat, di sembarang momen, di sembarang situasi, tidak. Hijau tertentu ada waktunya. Kapan? Pada hari-hari raya besar. Seperti apa? Idul Fitri, seperti Idul Adha, dan juga hari-hari lain yang dipandang mulia. Itu dipakai jubah warna hijau, warna mencolok, warna hijau, rida yang hijau. Bahkan Habib Umar ketika keluar daripada untuk sholat Idul Fitri, semuanya serba baru. Kan disunahkan juga ya, pakai baju baru Hmm. apa segala macam ya. Semuanya serba baru. Tongkatnya nggak pernah Anda lihat tongkat. Tongkat yang pertama kali Anda lihat ya tongkat baru itu ketika mau dibawa ke sholat Idul Fitri itu. Kadang beda. Hmm. Sandalnya pun diganti, pakai sandal yang baru. Ridaknya tidak pernah Anda lihat, ridak baru. Jubah baru, kayak begitu. Jadinya buat antum-antum nih, yang mau apa namanya, mau Idul Fitri besok, walaupun misalkan mungkin agak serat sedikit, belilah yang khafif gitu, yang baru, karena sunnah. Untuk memuliakan Idul Fitri, kita pakai yang baru, yang baru-baru. Habib Umar pun juga begitu soalnya. Ada pertanyaan agak sedikit apa namanya nyeleneh ya, Beb, tapi nggak tahu kenapa di Tarim itu kalau sholat hari raya cap sarungnya kok nggak dibuka? Nah, biar ketahui, Beb, kalau baru. Apa betul seperti itu? Enggak, ada soft Beb. Hah? Hah? Nggak, artinya Enggak di tahu, Tarim Ana. aku pernah lihat mereka nggak dibuka sarungnya, Yang cap sarungnya. jelas, yang Habib Umar, Hmm? karena enggak meniru, dibuka ya Habib Umar, Beb. Hmm. Karena tidak meniruin orang tadi, mana meniruin Habib Umar. Habib Umar ya Oh, jelas betul dibuka ya. sama Habib Umar. Iya, iya. Ya, dibuka. Terus ya, terus ya. Ya, Hijau sampai tadi. di mana? Jadi Habib Ya, Umar pakai hijau di keluar waktu Idul biasa Fitri. paling sering Anda lihat. Insya Allah. Kalau Anda Idul tidak salah Fitri, ya, apalagi Beb? Idul Adha, marhaba. Habib Umar pakai hijau kapan Habib? Idul Fitri Idul biasanya ya, Fitri, tidak selalu, ya, Beb. Anda ya, takut ya salah yang antum tahu, misalkan. Idul sepengetahuan antum. Fitri, Idul Terus, Fitri, Idul Adha, dan hari-hari besar lainnya ada lagi selain Ajib. itu, kedua itu ada. Cuman Anda Jadi lupa, apa takut salah. di antaranya Seperti kalau Al-Fagir ingat itu di antaranya ketika apa namanya 17 Ramadan mungkin. iya, Allah a'lam, Anda lupa. Mungkin seperti itu. Jadinya kalau hari-hari istimewa, Habib Umar istimewakan juga diri beliau dengan pakai baju yang hijau seperti itu. Hmm. Ajib, Ya, ajib. wallahu a'lam Nah, bissawab. Kemudian minyak ya, wanginya Habib Umar Habib. Minyak wangi banyak yang tanya. Merek apa sih Habib Umar yang suka itu bau harum seperti apa? iya. Ana tahu, Beb. Wanginya Habib Umar, tahu Ana. Kenapa? Karena udah sering nyium, jadinya paham betul. Tapi Ana tidak tahu mereknya. Tidak tahu apa mereknya. Cuman tahu Ana. Iya, tidak tahu mereknya Ana. Mungkin campuran beliau sendiri atau apa, Allah alam. Ajib. Gini, Beb, ada yang jadinya mumpung ingat semua. Mm-mm. Habib Umar ini, Beb. Habib Umar ini, kalau antum ngingetin sih soalnya, bicara minyak wangi, ana langsung nyambung ke minyak wangi. Kapan Habib Umar pakai minyak wangi? Kapan? Kalau kita kapan Beb pakai minyak wangi? Mau ketemu, mungkin mau keluar biar orang cium wangi, ataupun mau begini, mau sama Hmm. keluarga kita, istri kita, orang tua kita, biar lebih wangi. Kenapa? Karena mereka itu
keluarga dekat kita ya, apalagi kalau kita mau ketemu sama pejabat tinggi gitu kan. Tapi Habib Umar beda, Habib. Habib Umar paling banyak pakai minyak wangi bukan ketika ketemu tamu. Tapi Habib Umar paling banyak pakai minyak wangi ketika apa? Ketika ia hendak bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habib Oh, Umar kalau udah mau sholat itu banyak pakai minyak wangi, Habib. Banyak pakai. Tidak pernah Habib Umar lebih banyak memakai minyak wangi, lebih banyak ketika beliau mau mengerjakan sholat. Karena yang beliau temui adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. oke. Jadi Yang kedua, ketika mau beribadah, setiap mau ketika beribadah mau pakai minyak. beribadah. Iya. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua kapan? Yang Habib, kedua marhaba. ketika mau beribadah itu apa ketika beliau mau sholat pakai gini apa sudah di rumah mau berangkat dari? Enggak. Kadang beliau itu make dari rumah, jadinya keluar dari pintu merah itu, Beb, keluar dari Syagar Rijal, langsung tangan beliau udah gini. Artinya beliau sudah make dari dalam. Kalau sudah pakai gini Oh, beliau, kalau sudah pakai gini beliau, kita harus mikir jangan salaman. Kenapa Habib Umar ini pakai minyak wangi tangannya? Kalau kita salaman berkurang minyak wanginya Habib Umar berkurang. Ini buat Allah bukan buat kita ini. Harusnya ada kayak yang gitu. tanya, ada yang tanya Pak Ya. Ustaz. Kalau di Nah, Indonesia mirip minyaknya Habib minimal kalau memang antum nggak tahu, antum kan bisa bayangkan apa itu minyaknya mesik putih atau garu ataupun garu, apa garu, gitu. garu. Garu apa Garu nggak ya. tahu. Iya. Siap. Mau ngirim tak kan Habib? Aduh, Terus ancur itu mesinnya telur. Terus Habib. Terus itu yang pertama, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kapan? Yang kedua, ketika Habib Umar setelah makan, setelah cuci tangan. Cuci tangan bersih, cuci tangan bersih. Pakai huteka namanya, huteka. Mana hutekannya Habib? Nah, Ana kasih kejutan antum ini maunya. Sebelum antum nanya mau ana kasih kejutan, Ana bawa hutekanya sekarang. Coba dibuka Habib. Dibuka Habib ya. Iya. Tapi nggak bisa ana tunjukin, Beb. Nih. Kurang Habib. Kurang miring. Oh, ya 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 ya. Seperti Jadi semacam serbuk tapi kasar. semacam serbuk tapi kasar yang diambil dari tanaman sejenis kayu-kayuan ataupun dedaunan tarim yang bisa menghilangkan duhun ataupun minyak. Ini namanya huteka. Ya. Ajib. Jadi Habib Umar cuci tangannya pakai ini. Mm-mm. Kemudian setelah cuci tangan pakai ini, udah bersih beliau, udah segala macam. Ini kan kalau makan di sampingnya ada habaib, di sampingnya ada tamu, di depannya ada tamu. Mm. Biasanya setelah ini beliau pakai apa? Pakai minyak wangi. Kenapa? Supaya menetralisirkan mungkin bau makanan dan lain sebagainya. Beliau pakai minyak wangi ya. Nah, ada hal unik ketika itu. Apa hal unik ketika itu? Ketika Al Habib Umar bin Hafid menggunakan minyak wangi, biasanya Mm. tutupnya merah. Anda ingat, tutupnya warna merah. Botol roll on 10 mili, tutupnya warna merah. Set dibuka sama Habib Umar, dibuka sama Habib Umar, dipakai sama beliau. Kemudian beliau kasih ke tamu yang di sebelah kanannya, Iya. kasih ke tamu yang di sebelah kanannya lagi, terus kasih kamu yang sebelah kirinya, kasih yang sebelah kirinya lagi, kasih yang di depannya, kasih yang di depannya, secukupnya sekitaran Habib Umar. Lihat Dimulai bagaimana dari akhlak. sebelah kanan. Wallahu a'lam, ana lupa. Yang penting titik tekannya ialah lihat bagaimana akhlaknya Habib Umar ketika pakai minyak wangi nggak pakai sendiri, tapi Habib Umar bagi-bagi sama tamunya yang lainnya. Bahkan lebih hebatnya lagi, ketika Al Habib Umar ketika uzumah ataupun undangan di luar dan cepat-cepat habis cuci tangan langsung berangkat ke mobil, tidak pakai minyak wangi di uzumah ataupun di undangan, Habib Umar biasanya di mobil. Ya, di mobil Habib Umar di depan ada sopir, di samping kirinya sopir ada Habib Umar. Karena sopirnya itu di tarim, mobilnya itu sopir di kanan. Anda ingatnya seperti itu, sopir Bukan di di kiri, kanan. Beb. Di kiri. Sebentar, Di kiri. Kebalik antum. di kiri ya? Iya, pokoknya Karena kebalik di sana sama di kan Indonesia. jalannya kan lewat Iya, kanan kita, Beb. di kiri ya. Di Iya, sana yang jalannya penting, lewat kanan ya. iya, yang penting lebih beda lah sama yang kita. Kemudian ada sopir di depannya, ada Habib Umar. Kemudian yang di belakang ada Ana sama Umar Alwi bila pergi. Hmm. Siapa Ana? Ana khodim, pembantu. Umar Alwi pun begitu. Tohir pun sopirnya adalah cuman sopir. Habib Umar biasanya kalau lupa pakai minyak wangi di undangan, beliau pakai minyak wangi di mobil. Oh. Di depannya kita tidak masalah. Beliau ini wali Habib, tidak apa-apa pakai minyak wangi. Tapi saking rahmahnya hati beliau, saking indahnya akhlak beliau, beliau langsung ngasih minyak wangi ke sopirnya beliau. Kasih minyak wangi ke belakang. Ana, ke Umar bil Fagih. Udah itu. Jadinya Ana pernah nyoba minyak wanginya Habib Umar.
Nah, jadi minyak wangi itu Habib Umar pakai dulu atau gimana? Apa dibagikan dulu atau pakai Iya, dulu? Habib Umar pakai dulu, kemudian dibagikan Oh, seret, dibagikan oke. Habib Umar yang goyangin tuh, Habib Umar yang giniin, Habib Umar. Hmm. Seret diginiin Habib Umar. Jadi Habib ada pelajaran penting. Ya, ada pelajaran penting yang Al-Fagir dapat daripada Al-Habib Segaf Baharun, paman Hmm. saya, ketika kita menerima minyak wangi. Apakah kita menerima minyak wangi dalam keadaan begini atau begini? Nah, gimana Ya, tuh? mungkin antum sudah tahu. Tapi Gimana? Habib Segaf bilang sama Ana, kalau yang ngasih ke antum, orang mungkin muridnya antum, antum tidak apa-apa begini, Nah, gini. begini. Tapi Hmm. kalau yang antum yang ngasih lebih mulia daripada antum, gini, gini. Gini. Ya, Oh, oke. itu, itu. Kalau yang ngasih itu adalah orang murid kita atau jamaah kita, ya gini nggak apa-apa. Habib Umar juga pernah Hmm. gini, Habib Umar juga pernah gini soalnya, begitu. Itu Hmm. sekedar faedah aja ya. Wajib, 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 wajib. Hmm. Iya, Nah, minyak wanginya Habib Umar itu. minyak wangi. Iya, minyak Terus, wangi Habib nah, Umar. terus apa namanya sarung dari segi apa itu Habib Umar katanya putih atau hijau yang disukai Habib Umar? Yang Ana sering lihat itu putih. Sarungnya Habib ya. Yang Ana sering lihat, gini Beb. Lebih hebat lagi ini Beb. Ana tidak pernah lihat sarungnya Habib Umar Beb. Kenapa? Beliau ini rapi Beb. Tidak pernah sarungnya muncul. Balapan sama gamis itu nggak Balapan pernah. sama gamisnya, balapan sama ridaknya, Oh, jubahnya tidak pernah. jubah. Makanya Hmm. jubahnya tidak pernah. Indah dilihatnya. Terkadang ada habaib lain. Ya Allah, Ana nggak bilang siapa. Pokoknya ada orang lain mungkin. Eh, Nah, sarungnya duluan. Di atasnya sarung, balapan sama gamis. Di atasnya gamis jubah. Jadi tingkat 3 gitu, Beb. Nah, nah. kalau Habib Antum Umar nyindir ana enggak. ini Beb. Yang waktu Oh, Ana enggak lihat. antum masuk ana berarti. Antum ini ya Allah. Terus, terus. Iya, jadi Habib Umar itu sarung dulu yang pendek, baru kemudian gamis. Gamisnya itu pas, Beb, pas banget sama jubahnya. Jadi enak dipandang begitu. Rapi Hmm. banget beliau, Beb, rapi banget. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai-sampai Ana tidak tahu warna sarungnya beliau. Padahal Ana sering duduk di depan beliau, sering ini, sering itu. Tapi Ana hampir lupa sama warna sarung beliau. Saking jarangnya melihat begitu loh. Allah. Nah, Nah, nam terus galbi Habib. mak. Terus ketika Habib Umar sudah pakai baju dan apa namanya baju beliau tadi minyaknya kayaknya baunya kata antum seperti garu dan juga baju beliau di hari raya warna apa? Yang antum sering ketika hari raya warna apa? Yang Hijau, antum sering nampak? hijau. Jubahnya hijau. Jubahnya hijau, ridaknya juga hijau. Kalau gamis tetap warna apa? Kalau gamis, daiman putih ya Habib. Selalu putih kalau gamis. Gamis-gamis bukan gamis-gamis kerah ya. Kalau gamis dalam itu gamis kayak Gamis Oman. gamis Omani ya nih. Gamis Omani tanpa tali ya Habib. Oh iya. Ada bulat-bulatnya kecil di sini ya, Beb. Iya mungkin. Jepretan. Iya. Terus. Iya. Keluar beliau Udah dari rumah untuk keluar disambut beliau. dengan Tialah. Tialah nih kayak drum. apa tiala ini, Beb? Kayak drum bandnya Tarim lah istilahnya. Oh, Dulu dulu dudum, dulu. dudum, Iya, dudum, iya, dudum, ya. dudum, Itu ada dudum. viral kan di video-video. Antum juga teman-teman bisa juga cari lihat di YouTube Cari di apa. Instagramnya Beb Sogi. Iya, ada juga itu. Ada di bawah-bawah itu ada di Lebaran mungkin 2-3 tahun lalu itu saya sempat upload. Ya. Siap. Ya, itu Terus, diiringin, Beb, diiringin. Jadinya Habib Umar keluar itu rebutan udah semuanya. Yang mau di belakangnya Habib Umar tuh rebutan. Ya apa caranya biar deket sama Habib Umar? Ya apa biar kena foto lah apa segala macam ya. Udah rebutan biar, tapi yang biasanya ada di samping-samping Al Habib Umar bin Hafid ialah man huwa akbaru sinnan. Man huwa akbar sinnan. Biasanya Al Habib Umar Nah, Beb. ya, biasanya Habib Umar itu setiap gerakannya ya Habib, setiap momen, setiap kejadian daripada beliau itu ilmu ya Habib. Kenapa? Bahkan ketika hari raya pun dalam keadaan sibuk Habib Umar seperti itu, Habib Umar pernah mengatakan khallu ali kabir fisin guddam yani. Biarkan yang lebih tua umurnya, yang lebih dihormati itu untuk di depan, ya anak-anak muda di belakang. Seperti itu. Pernah Habib Umar bilang seperti itu. Bahkan ketika Habib Umar jalan ke Budur ya. Antum ingat ya, ketika Habib Umar jalan ke Budur ya, Nah, itu diatur sama Habib Umar. Jadinya Habib Umar yang jalan di depan, di samping-sampingnya harus yang paling tua, di belakangnya lagi yang lebih
muda sedikit kayak begitu. Apa itu budur, Habib? Itu makam. Makam ya. Ya. Terus Jadi keluar sudah makam kita yang ke ada Tiala. di dekatnya kolam renang Maksun daerah situ ya. Ayo, Namanya. sah seperti itu. Nah, nah, jadi Keluarlah Habib. aulia Allah di situ ada orang soleh yang nampak bahwasanya di situ ada yang Hmm. nampak seperti cahaya yang begitu terang sehingga mendapat julukan Al-Budur seperti di Badar. Seperti itu ya. Nah. Masya Allah. Antum Dan Mbak enam, Habib. dan berarti Habib Umar ini teman-teman menunjukkan bahwasanya beliau suka kalau di situ ada yang mendampingi beliau ada bukan santri atau orang-orang tapi orang-orang yang tua. Bahkan itu kita rasakan ketika ada jalsa sofa Habib, ketika biasanya Habib Umar malam-malam di house itu ngaji, biasanya beliau sendiri kalau nggak ada tokoh masyarakat, tidak ada tokoh atau habaib, beliau mengatakan bahwasanya sampai beliau mengatakan ada nggak yang di atas umur 40 kata Habib Umar seperti Iya, 40 50 benar itu. Sah kalamukum hadza. Nah, sehingga kalau satu nggak mau Habib Umar, harus ada satu Harus lagi supaya iya imbang. benar seperti itu. Anjir, Iya. anjir. Dan itu bukan sekali saja ya Habib, setiap jalsah ya Habib. Mau jalsah rubuh, hai rubuh, ihya. Habib Umar nggak mau berdiri di atas sendirian. Pasti ada orang tua yang disuruh maju ke depan sama Habib Umar untuk menemani Habib Umar di depan. Dan setiap jalsah, mau itu dimanapun, itu Habib Umar pasti nyuruh yang umurnya 50 tahun ke atas di sini. Maju sama anak seperti itu. Masya Allah. Ya. Nah, jadi Habib Umar berangkat berserta drum yang ada di Kota Terim yang bernama Tiala. Ya, Iya. Udah, Habib? habis itu Jalan. Jalan. Biasanya Ana itu karena Ana harus standby untuk jaga sandalnya Habib Umar. Nanti Ana kan yang mau ngambil sandalnya beliau untuk jaga sandalnya beliau. Ya, jadinya Ana itu nggak jalan di belakang Habib Umar. Ana harus jalan di depan beliau, harus siap-siap dijaga di pintu. Jadi ketika beliau masuk masjid, pintu masjid. Beliau sholat di masjid mana Habib? Masjid Raudhah. Masjid Raudhah di daerah? Di daerah Tarim sendiri, daerah Aidit ya. Di Aidit Tarim, Masjid Aidit Jami' Raudhah. Tarim. Aywa. Yang biasa beliau khutbah Jumat di situ. Naam. Aywa, udah. Biasanya Al-Fagir cuma punya kesempatan sekali mungkin ketika itu karena waktu lain Al-Fagir sempat sakit. Yang paling sering kakanda saya menemani Habib Umar itu, Masya Allah. Ngambil sandal beliau apa segala macam. Kalau saya sempatnya cuma sekali doang ya, jadinya agak lupa sedikit. Jadi sekali Umar gimana? 5 tahun antum Beb? 7 iya, berapa tahun? Tahun terakhir itu sakit. Iya kan 2 tahun pertama anak datang Habib Mahdi kan masih ada di situ. Jadi Habib Mahdi yang megang semuanya. Begitu. Nah, ini kemudian, apa namanya? Setelah ini jangan lupa antum jangan lari. Antum masih ini ada teman-teman penasaran Habib tentang bagaimana antum itu ketika antum apa namanya ketika itu sakit. Tapi sebelum itu ini akan live setelah ini akan kita minta kepingin bagaimana pengalaman antum ketika antum sampai didatangi Habib Umar dan ana lihat Habib itu tidak pernah ana ini iri sama orang ketika ana lihat video antum di depan Habib Umar diomongi antum dengan GR-nya di situ dengan apa namanya terbang-terbang gimana ya Allah kok bukan saya yang di situ. Itu live sebentar lagi. Tolong jangan dijelaskan sekarang. Setelah ini karena ini waktunya tinggal kurang kira-kira 10 menit. Jadi gak kita terasa Habib ya. Kok cepat tuh ya. Bagaimana Habib merasa kata para salihin Habib Alwi bin Syabil mengatakan bahwasanya aku jika diceritakan sejarah Sada ahli Zambal 3 hari 3 malam aku nggak makan kuat. Allah, Masya Allah. Bagaimana? Terus di masjid? Iya, ya udah. Kita percepat sebelum kita masuk ke ronde ketiga ya. Oh, iya. Kita selesaikan yang Idul Fitri ini, masuk ke masjid seperti biasa. Nah, Ana itu nunggu sholatnya di sandal-sandalnya, Beb, di luar. Habib Umar masuk ke dalam karena saking ramenya, Ana sholat di sandal-sandalnya di luar. Kenapa jagain sandalnya Habib Umar di luar? Ya, itu sekali doang ya, sekali aja. Kemudian tahun berikutnya kayaknya Habib Agil gitu yang ikut sama Habib Umar ya, yang megang sandalnya beliau ya seperti itu. Setelah itu biasanya masuk sama keluarnya jalannya beda ya. Ana lupa. Wallahu a'lam. Kalau antum ingat kan sunnahnya beda ya Beb ya. Ana lupa Beb. Sorohah lupa. Di sebelah mana masuknya, di sebelah mana keluarnya Ana lupa. Kayaknya masuknya pintunya sama Beb ya.
Jalannya Antum yang lupa, berbeda. ana lebih lupa. Iya, wallahu alam. Kalau ana lupa, ana takut salah jadinya ya. Masuknya pintu yang mana? Apakah pintu masuk dan pintu keluar sama atau berbeda? Ana wallahu alam, ana lupa. Yang jelas jalan ke sana dan jalan pulang itu berbeda. Hmm. Nah, Berangkat ke Darul Mustafa, ke Masjid Raudhah, pulang dengan jalan yang lain biasanya. nah, Pulangnya pun juga dengan tialah ya, disambut dibarengi dengan tiala duduk-duduk kayak gitu. Pulangnya nggak langsung pulang ke rumah, pulang kemana? Pulang ke Darul Mustafa, balik ke Darul Mustafa, bukan ke rumahnya Habib Umar loh. Kenapa ke Darul Mustafa? Di sana ada sebuah uzumah ataupun undangan, yang mana Habib Umar itu open house, bukan open house tapi open Darul Mustafa seperti itu. Jadi Darul Mustafa terbuka buat siapa aja yang mau makan pagi, yang mau beliau di mana? sarapan, di Darul Mustafa. Jadi Di dari mananya? Masjid Raudhah ke Darul Mustafa, makan di satu to'am ya, di bagian dapur apa ruang makannya Darul Mustafa. Jadi Habib Umar sudah ada siap di situ apa segala macam apa sufroh, meja-meja apa segala macam buat makannya orang-orang, dan itu buat siapa aja ya mau makan ya. Bisa, nggak harus murid Darul Mustafa, siapapun itu. Nah, untuk mempersingkat waktu ya. Kemudian udah Jangan Habib Umar masuk ke disingkat-singkat, Habib. Antum iya. anak jatah 4 ronde nih. Nah, iya. Habisnya Tolong itu HP-nya udah. dicas, Beb. Jangan pakai alasan ngedrop mati tengah jalan. Tak gigit antum nanti. Iya, udah subhanallah, udah di Darul Mustafa. Di Darul Mustafa itu makan pagi. Enggak pakai nasi, Beb, pakai khubus. Hmm. Pakai khubus. Khubus tuh roti ya. Roti Roti. sama daging kambing apa segala macam. Jadi semuanya alal Habib ya nih. Hisapnya Habib. Jadinya apa namanya? Uangnya dari Apa Habib hisab Umar. maksudnya, ala hisab Habib maksudnya apa? Maksudnya ya semuanya Habib Umar yang nanggung mereka, yang Oh, ngasih makan mereka, tanggung. tamu-tamu apa segala macam. Itu Habib Umar karom, dermawan Habib Umar. Bahkan rumahnya Habib Umar itu setiap hari itu open house ya. Kalau kita open house kapan? Idul Fitri doang. Habib Umar bukan Idul Fitri, setiap hari open house. Bahkan kalau kita Ashabul Khidmah menutup pintu, sedangkan ada orang masuk, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Ini rumahnya Habib Umar, rumahnya muslimin semuanya. Siapapun boleh masuk, siapapun yang duduk dikasih minum, dikasih sirup, dikasih apa itu, seperti itu. Begitu ajaran Habib Umar ya sama kita seperti itu. Kemudian makan pagi hari Idul Fitri di mana, di Darul Mustafa itu dihadiri oleh Habib Umar, staf Dewan Guru, orang-orang tarim, siapapun yang mau datang nggak apa-apa, dan murid-murid yang ada Darul Mustafa. Dan yang datang yang dari cabang-cabang Darul Mustafa pada datang semuanya makan bareng sama Habib Umar, itu penuh semua Darul Mustafa. Ngapain? Makan pagi, sarapan, ya kan? Ya, begitu. Nah, Habib, kita simpan dulu ini, Habib. Ini karena sudah hampir 1 jam. Kita simpan supaya nggak hilang. Kita lanjut 4 ronde antum, Habib. Yaumul Eid ada. Right, Habib ya? Right ya? Oh, Bismillah.